Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang kita cintai, kita hormati, kita taati qiyadah kita, pemimpin kita, Habibana sallu 'alan nabi Habib Abu Bakar SE, kita doakan mudah-mudahan beliau bugar sepanjang usia dan kita menyaksikan betul bagaimana beliau selaku sekjen memutabaah, memonitor gerak organisasi DPP PKS tak kenal lelah. Pagi-pagi jam 3 beliau sering menyapa kami dari pengurus DPP. Jazakumullah khairan ya Habibana. Yang kita cintai dan kita hormati bersama Gubernur DKI Jakarta Bapak Dr. Haji Anies Rashid Baswedan yang sekarang sedang menghadiri undangan pernikahan di gedung sebelah. Insya Allah akan kembali ke ruangan ini. Yang kami hormati Ketua MPW Bapak Muhammad Syakir Purnomo. Beliau sebelumnya Ketua DPW yang selalu mendorong orang lain untuk beraktivitas di parlemen dan beliau konsentrasi mengawal partai. Saya tahu betul. Dan jajarannya yang kami hormati Ketua Dewan Syariah Wilayah Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf beserta jajarannya, mudah-mudahan sehat selalu. Dan tentunya Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Andes Haji Khairuddin beserta jajarannya. Alhamdulillah. Terima kasih pada Pak Gub. Mudah-mudahan senantiasa sehat bugar dalam tugas yang mulia memimpin DKI Jakarta. Demikian pula para anggota DPR RI, Pak Dr. Mardani Alisera, kemudian Bapak Dr. Adang Darjatun, Pak Jenderal, terima kasih. Kami sampaikan selamat kepada seluruh jajaran fraksi DPR RI yang kemarin telah menyelenggarakan webinar bagaimana perjuangan Bapak Muhammad Nasir melakukan mosi integral pada tanggal 3 April tahun 1950 sehingga negeri ini yang tadinya terpecah-pecah hasil perjanjian meja bundar di Den Haag menjadi negara yang 16 bagian disatukan kembali dengan mosi integral, dan kemarin telah ada dialog para anggota DPR RI dan seluruh tokoh yang menjadi narasumber. Demikian pula para alim ulama, tokoh masyarakat yang kami lihat tadi telah disebutkan satu persatu oleh Ketua Panitia Bapak Abdul Aziz. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami tidak menyebutkan satu persatu dan tanpa mengurangi rasa takdim. Seluruh hadirin Bapak Ibu sekalian yang telah hadir secara tatap muka dan juga online yang kami cintai. Alhamdulillah kami dari BPU Banjabar hadir, Bapak Karyatin, Koordinator Wilayah DKI Jakarta, dan juga Kang Ade Soherman. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami mohon arahan dari Bapak Sekjen, Bapak Habib Abu Bakar,
atas pelaksanaan Rakerwil di DKI Jakarta pada hari ini. Alhamdulillah di Banjabar sejak hari Jumat, Sabtu dan Ahad 2, 3, 4 April ini berjalan pelaksanaan Rakerwil secara paralel, baik di Jawa Barat, alhamdulillah kami hadir di Bandung, baik di Provinsi Banten masih berlangsung pra-Rakerwil yang pekan depan akan dilaksanakan Rakerwil karena amanat 27 Kiresat bidang badan dari DPP harus didetilkan secara implementatif dan mudah-mudahan di DKI juga dapat diterjemahkan dalam bentuk program di DKI Jakarta dan membangun kemitraan dengan Bapak Gubernur yang terhormat Bapak Anies Rashid Baswedan, karena DKI Jakarta ini suatu kota yang dipimpin oleh gubernur dengan jumlah penduduk kalau di malam hari itu 10,54 juta, tapi kalau di siang hari sampai 12 juta. Jadi ini suatu jumlah yang sangat besar karena negeri Yunani saja penduduknya 10,7 juta. Negeri Portugal penduduknya 10,3 juta. Sehingga Bapak Anies Baswedan harus dibantu oleh Partai Keadilan Sejahtera. Tidak hanya berjuang berdarah-darah Sundukuna Juyubuna, kantong kami adalah kas kami memenangkan Bapak Gubernur, tapi bagaimana membantu beliau, karena tugas beliau sangat berat. Tugas beliau menghadapi eksternalitas sosial yang sangat berat. Kalau negara Yunani jelas dia punya independensi, demikian pula Portugal, tetapi DKI Jakarta yang dihadapkan kepada konsep pembangunan kewilayahan yang harus terintegrasi dari hulu sampai hilir. Dan tentu kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Dr. Hidayat Nur Wahid yang senantiasa membimbing selaku Wakil Ketua Majelis Syuro dan selaku Wakil Ketua MPR dari Dapil DKI Jakarta agar bagaimana konsep pembangunan di DKI Jakarta terintegrasi dari hulu sampai hilir. Saya sebagai Ketua DPP BPW Banjabar merasa bertanggung jawab agar keseimbangan pembangunan sustainable development mulai dari wilayah Jabodetabek Jur ini terintegrasi. Mohon kami memberikan saran Pak Gubernur agar forum koordinasi kepala daerah bukan hanya semacam badan koordinasi antar gubernur yang sifatnya lebih kepada informal. Harus diperjuangkan kelembagaan di tingkat pusat, semacam megapolitan, agar ada kebijakan kelembagaan yang mengikat kebijakan anggaran dari pusat, dari hulu sampai hilir. Karena pembangunan kewilayahan dari puncak, kemudian juga terus sampai ke DKI ini, hanya dapat diintervensi dengan kebijakan anggaran dari pusat. Selama ini hanya mengandalkan bantuan dari DKI Jakarta kepada wilayah sekitar, dan itu sangat terbatas. Jadi ini mohon saya selaku Ketua BPW Banjabar merasa bertanggung jawab agar ada penguatan kelembagaan di tingkat pusat sehingga banjir di DKI Jakarta dapat dikurangi, dieliminasi, dan masyarakat Jakarta dapat hidup dengan sejahtera. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan rekomendasi yang tadi dibacakan oleh Akhuna Bapak Abdul Aziz dapat ditindaklanjuti ke tingkat kabupaten kota, di tingkat DPD, karena di DKI Jakarta hanya ada wali kota 5 dan bupati 1, dan terus diterjemahkan ke tingkat DPC, diterjemahkan ke tingkat DPRA dan juga PJRW. Mudah-mudahan kerja-kerja Bapak Gubernur dapat diringankan dengan partisipasi partai politik yang merupakan pilar demokrasi dalam membentuk ibu kota tercinta NKRI yang kita cintai. Demikian sambutan singkat yang dapat kami sampaikan. Mohon perkenan arahan dari Pak Sekjen, karena PKS ini dalam satu waktu secara paralel dilaksanakan berbagai kegiatan.
Jadi saat ini Pak Presiden sedang di Papua, kita saksikan sejak kemarin. Kemudian juga kemarin Pak Sekjen di Semarang, saya sendiri di Bandung, ya, dan hari ini juga bersamaan di berbagai tempat dari Sabang sampai Merauke berlangsung acara PKS. Mudah-mudahan amanat yang diberikan oleh Presiden dan Sekjen bahwa seluruh program yang dilaksanakan harus mengacu dan bermuara pada dua hal. Pertama, peningkatan jumlah anggota PKS. Yang kedua adalah peningkatan suara elektoral di legislatif, di pilkada, pilgub, dan pilpres. Demikian, dan insya Allah 2022 Bapak Gubernur akan menjalankan tugas sampai 2022, dan saya pantau dan saya perintahkan juga pada anggota DPR RI fraksi PKS agar berjuang agar pilkada digelar tepat waktu, tetapi nampaknya aura keputusan politik akan serentak di mana pileg akan dilaksanakan pada 2024 bulan April dan juga pilpres beserta pilkada pada bulan November tahun 2024. Tapi bagi pemimpin, pejuang, apapun keputusan realitas eksternalitas yang ada, yang boleh jadi tidak kita inginkan, harus kita kelola, kita respon dengan positif, insya Allah bahwa pilgub yang akan digelar pada masa yang akan datang, PKS memberi kontribusi dan pemenangan, dan itu hanya dapat dilakukan oleh gerak saudara-saudara selaku stakeholders yang ada di DKI Jakarta. Demikian, mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.